Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kontainer dan child yang ada pada kontainer. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kolom dan row pada Flutter. Oke, kita akan coba browsing dulu apa itu kolom dan row ya. Nah, nanti bisa ketik aja tuh di Google, nanti akan banyak muncul ya. Nah, ini contoh. Nah, jadi di dalam Flutter kemarin kita udah nyusun widget yang seperti ini. Nah, ini widget 1 kan, kita bikinnya icon ini di dalam kontainernya kita buat ukurannya sekian gitu ya. Nah, kalau kita pengen tambahin icon lagi di sebelahnya, kita nggak bisa tuh, ya kan? Nggak bisa, karena kontainer itu dia hanya punya satu child. Nah, kontainer hanya punya satu anak. Dia nggak bisa punya banyak anak gitu. Nah, terus cara mensiasati ini yaitu dengan menggunakan nanti row dan kolom gitu. Nah, misalnya nih kita pengen susun widgetnya menyamping gitu ya. Misalnya ada 5 icon, nah, maka kita bisa gunakan kolom, maka nanti akan ada icon sebanyak 5 buah ya, menyamping gitu. Atau kita mau susun bentuknya seperti baris misalnya, nah itu bisa, kita tinggal buat iconnya dengan menggunakan row gitu. Jadi sama seperti halnya kalian bikin table gitu ya, di sana kan ada row dan kolom. Nah, sama pada Flutter juga demikian. Kita bisa menambahkan widget ya, sesuai dengan yang kita kehendaki, mau itu vertikal atau horizontal gitu. Ya. Baik, kita akan segera praktikan. Jadi kita akan buat project baru saja. Yang project yang kemarin ini kita cukupkan sampai situ. Nanti upload lagi sambil belajar atau latihan ngupload projectnya di GitHub ya. Oke, kita stop dulu. Nah, kita buat project baru. Pilih View, Command Palette, New Application Project. Kita taruh di direktori yang sama ya, di belajar Flutter. Oke, lalu kita beri nama projectnya adalah Flutter Row Column. Gitu ya. Enter. Kita tunggu. Oke, ini sudah selesai pembuatannya. Lalu kita bisa hapus ya dari sini nih. Kita hapus semuanya aja biar fasih ya. Oke, kita hapus. Oke, setelah kita hapus, kita buat dari awal. Import material Dart. Oke. Nah, berikutnya lagi adalah kita bikin function mainnya ya, void main. Ini yang nanti agar si project ini bisa kita jalankan. Run app gitu ya. Apa yang mau dijalankan, misalnya namanya adalah belajar row kolom. Nah, gitu deh. Biar agak beda dikit dengan project yang sebelumnya. Terus di sini kita tinggal bikin stateless widget ya. Kita tinggal tulis aja STL. Nah, ini akan muncul Flutter stateless widget. Nanti kita akan ada materinya khusus ya. Apa itu stateless dan apa itu stateful. Tapi kita belajar row kolom dulu deh. Gitu ya. Oke. Enter. Nah, nanti akan buat seperti ini. Lalu kita beri nama belajar row kolom. Oke. Selesai. Lalu berikutnya adalah ini sudah build-nya ya. Nah, nanti kita tinggal bikin
bawahnya aja nih gitu. Kita tinggal bikin bawahnya aja. Ini kita bisa buat kayak gini, return material app. Nah, lalu kita beri temnya, tem data, primary swatch, colors blue. Oke. Nah, berikutnya kita kasih home. Home-nya kita mau beri nama apapun boleh gitu ya. Di sini kita kasih title. Belajar row column. Oke. Nah, home-nya nanti kita tinggal panggil nama kelasnya apa gitu. Oke, sekarang kita tinggal bikin kelasnya. Kelas, kita beri nama aplikasiku. Kita extend artinya turunan dari apa? Dari stateless widget. Nah, dari mana? Dari sini kan. Nah, baru kita bikin di dalamnya ya, widget build context return scaffold. Kita susun app bar dalam app bar kemarin ingat ya, ada kita bisa setting background color ya kan, background color, ambil warnanya dari kelas color, deep orange. Oke, terus kita kasih titlenya kita pakai widget text, row dan kolom gitu ya. Untuk judul aplikasinya ini ada merah-merah tuh karena kita kurang titik koma, dan ini karena kita belum panggil si kelasnya. Panggil aja aplikasiku gitu. Nah, jadi nggak ada error lagi nih. Sekarang coba kita running, kita jalankan ya. Oke, ini sudah muncul ya, bentuknya seperti ini. Row dan kolom itu judul aplikasinya atau judul app-nya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita tinggal menuju ke bagian body-nya ya. Nah, kemarin kan ada app bar itu di dalam scaffold. Nah, berarti si body, nah itu juga ada dalam sini, body ya kan. Nah, disinilah tempat nanti kita menempatkan widget-widgetnya yang kosong, area kosong sini kan. Nah, itu. Oke. Nah, kemarin di body ini kita tambahkan yang namanya container kan ya. Container begitu. Di dalam kontainer kan kemarin kita bisa kasih contohnya misalnya color gitu kan. Color. Nah, color misalnya red misalnya ya.
Kita simpan. Nah, jadi kan kontainer itu seluruhnya ini ya, seluruh badinya. Jadi kontainer itu kan menyesuaikan dari si child yang nanti mau kita tambahkan. Nah, karena di sini childnya belum ada, maka nanti si kontainer akan menganggap bahwa seluruh body itu adalah miliknya punya si kontainer gitu. Jadi kontainernya itu menutupi keseluruhan dari si body gitu. Nah, karena dia nge-wrap punyanya child yang kalau kita ada tambahkan di dalam sini, kayak kemarin kita tambahin icon gitu kan. Nah, iconnya kan dia si kontainernya itu kan menyesuaikan dengan besarnya si icon, baik itu lebar ataupun tinggi gitu ya. Nah, karena nggak ada isinya, maka dia akan menganggap semuanya ini adalah punyanya si kontainer. Oke, contoh nih yang kemarin kan, kita tambahin yang namanya icon, child dulu, icon, kan titik unit. Nah, gitu kan. Sekarang si kontainer akan menyesuaikan si icon. Dia nggak menganggap bahwa penuh satu body lagi gitu, tapi dia akan menyesuaikan childnya. Kalau childnya 50 misalnya ukurannya, maka dia akan ngikutin 50 gitu. Nah, itu yang maksudnya tadi wrap dengan child gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan row pada kontainer. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tinggal bikin aja di sini row. Childnya adalah berupa widget row gitu ya. Nah, row. Di dalam row ya, di sini nggak ada lagi pilihan child, tapi adanya children. Nah, ini dimana children itu adalah merupakan list dari kumpulan widget gitu. Artinya apa? Kita bisa menambahkan widget bukan hanya satu, tapi banyak widget ke dalam children gitu. Jadi beda ya antara child dengan children. Nah, jadi child ini punyanya kontainer, sedangkan children punyanya row ya. Jadi beda tuh. Oke, sekarang coba kita tambahkan di dalamnya dalam children kita bisa tambahin langsung aja ya, misalnya icons alarm misalnya. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah ada ya. Sekarang kita coba copy sebanyak 3 kali. Nah, maka si iconnya tadi ini akan berjejer gitu ya, berjejer sebanyak 3 ya. Jadi arahnya itu horizontal kalau kita menggunakan row gitu ya. Nah, tapi berbeda kalau kita misalnya menggunakan kolom. Kalau kolom berarti sebaliknya, yaitu ke arah vertikal gitu. Nah, ini dia tadi tata caranya menggunakan row. Jadi di dalam row itu kita bisa nambahin widget-widget ya, sebanyak yang kita mau. Nah, tapi widget-widget ini tidak bisa scrollable, artinya nggak bisa di scroll. Kalau kita mau widget ini nanti bisa di scroll, kita pakai yang namanya list view gitu. Nah, list view juga sama, dia di dalamnya merupakan kumpulan dari widget gitu, list of widget. Sama seperti halnya row atau kolom. Tapi bedanya nanti kalau kita pakai list view, dia bisa di scroll gitu. Ya, oke, ini untuk yang row. Kalau ini kita ubah ke kolom, tinggal ubah aja kolom. Nah, maka dia nanti akan
berbaris vertikal dari atas ke bawah gitu. Jadi bedanya kalau kolom itu vertikal, kalau row itu horizontal. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya lagi, misalnya nih, apakah boleh di dalam children kita tambahin kontainer? Bisa aja ya, karena kontainer kan merupakan widget, jadi nggak langsung misalnya icon atau yang lain tuh nggak jadi masalah. Contoh nih, saya kasih misalnya kontainer lagi di dalam childrennya, kontainer. Di dalam kontainer kita tambahin misalnya colornya adalah green misalnya ya, green sun. Lalu kita tambahin childnya misalnya Flutter logo. Nah, gini, size-nya misalnya 60. Oke, ini ya. Ini coba saya ganti dulu ke row aja deh, row dulu. Nah, ini ada flutternya. Atau kalau bingung jangan pakai flutter logo deh, pakai icon aja. Icon alarm misalnya. Oke. Ini coba kita kasih koma supaya turun ke bawah. Kita kasih size 60. Oke. Sekarang ini kan sudah ada kontainer nih di dalam children. Kita mau kasih lagi juga bisa. Copy aja nih. Tapi kasih koma dulu. Sini ya. Copy. Nah, gitu. Bisa ya. Kita bisa tambahin seperti itu. Ya. Jadi di dalam kita body punya kontainer punya child gitu ya. Nah, childnya punya row. Childnya adalah row gitu. Terus di dalam row-nya kita kasih aja misalnya childrennya berupa kontainer lagi. Nah, itu boleh tumpang-tumpang seperti itu. Nggak mesti kontainernya harus satu gitu, enggak. Nah, itu tadi ya. Oke, sekarang ada yang namanya di dalam sini ya. Mungkin ini saya ganti aja deh supaya jangan terlalu ini ya warnanya. Oke. Dah, itu dah. Oke, berikutnya lagi ada properti yang namanya main axis alignment. Jadi main axis alignment itu adalah merupakan properti yang dimiliki baik itu row ataupun kolom yang fungsinya itu untuk mengatur posisi widget yang ada di dalamnya. Contoh nih, kita akan atur misalnya di sini di row, tambahin main axis alignment. Terus kita kasih main axis alignment titik space evenly. Nah, dia akan misah-misah kayak gini ya. Terus kalau kita mau ngecek properti yang lain lagi, masih banyak ya. Ada main axis alignment center, main axis alignment start, end, space evenly tadi, space around. Nanti tinggal kalian ganti-ganti aja di sini. Kan ada banyak ya. Kalian nanti bisa pakai. Nah, tuh ya. Pakai aja yang ini. Center misalnya. Nah, dia ke tengah semua. Terus kalau end. Nah, dia agak ke pojok kanan semua.
Kalau kalian pakai yang horizontal atau pakai yang kolom, ya nanti dia akan naruhnya di bawah semua gitu. Nah sekarang ini kita coba yang lain, misalnya center and tadi udah, space around. Nah itu tadi space around, terus maksudnya ini dapat space, ini juga, ini juga, ini juga gitu ya, tapi beda dengan space evenly tadi ya. Nah kalau space evenly itu semuanya sama gitu, dibagi sama. Dan ada lagi space between. Nah dia satu widget ke kiri pojok, satu widget di tengah, satu widgetnya lagi di kiri pojok kanan. Terakhir itu adalah start, berarti ada di sebelah kiri semua. Nah gitu ya. Oke. Nah itu tadi ya tata cara penggunaannya antara row dan kolom. Misalnya nih kita mau kasih teks setelah ini, setelah icon yang ini nih, ini kan ada icon, saya mau kasih teks di bawahnya. Nah gimana tuh caranya? Berarti kan itu kontainer yang pertama ya kan, yang ini, terus di sini ada child. Nah childnya jangan langsung icon, tapi apa, childnya kita kasih dia berupa kolom. Nah kolom ya kayak gini. Oke, biarin aja tuh. Nah di dalam kolom ini kita kasih icon. Nah sorry, kolom children dulu kan, children dulu baru icon. Nah iconnya apa? Iconnya misalnya icons alarm. Oke. Terus baru kedua adalah icon text. Halo kan. Nah itu ya, ini sekarang ada icon, terus yang ini ada teksnya gitu. Nah itu tata caranya. Coba ini saya hapus ya biar nggak terlalu jelek tampilannya. Nah gitu ya, halo kan. Ini saya coba hapus. Nah gitu, ini juga. Nah gitu ya. Kalau ini mau ditaruh di bawah ya berarti tinggal N gitu. Sorry, itu ke samping ya. Yang di sini dong berarti. Main axis alignment. Nah jadinya dia kan turunnya ke bawah gitu ya. Kalau mau posisinya di start berarti nanti dia di sebelah kanan gitu ya. Kalau misalnya lagi nih mau ditambahin lagi, nah kita bisa bikin lagi, copy aja. Nah gitu ya. Ini kita mau ganti nih iconnya, jangan alarm. Misalnya iconnya berupa navigate atau navigation. Nah gitu bisa ya. Kalau kita mau ngasih jarak tadi kan udah belajar, space round misalnya. Nah tuh ya gitu. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini untuk row dan column. Di minggu depan kita akan belajar mengenai yang namanya stateful dan stateless.
Nah, kapan kita harus pakai stateful, kapan kita harus pakai stateless. Setelah kita udah belajar itu, baru kita nanti belajar list view ya. Dan nanti kita coba parsing data dari satu kelas ke kelas yang lain gitu, dari satu screen ke screen yang lain. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.